Penutup Maranatha. Yang ketiga Ketua SPA Jemaat Gaya Parawe Septina Sari. Perwakilan dari Diakon Ira. Perwakilan dari orang tua anak sekolah minggu Mama Jetri. Dan yang terakhir perwakilan dari anak sekolah minggu. Untuk nama yang disebut silakan mau dipersilakan untuk maju ke depan. Sementara lirik dinyalakan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 bagian pertama sampai bait yang ketiga. Malam Kudus. Shalom. Shalom adik-adik. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan akan kebenarannya, mari kita berdoa. Gimana lagu sebelum berdoa? Mau lagu apa? Satu jari. Oke, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu jarimu, aku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi empat, ku buat telinga gajah. Lima jari kanan, lima jari kiri, kamu jadi 10, ku buat berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yang matanya masih terbuka, yang tangannya belum dilipat, kita belum bisa berdoa. Yuk, bagaimana berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya. Kalau mata masih ada yang terbuka, kita belum bisa berdoa.
Ibu pendeta yang pimpin doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu merayakan sukacita Natal. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, dalam perayaan Natal ini, dalam ibadah Natal ini, ada firman-Mu yang ingin kami dengarkan bersama. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan hadir dalam hati, pikiran, serta pendengaran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Begitu pula bagi hamba-Mu yang menyampaikan ini, di tengah keterbatasan dan ketidaksempurnaan, biarkanlah Tuhan pakai. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang 1, pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh PGI, Persatuan Gereja Indonesia, yang berbunyi demikian dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Nanti Bu Pendeta yang baca untuk kita di ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Firman, untuk apa Yesus lahir ke dunia? Menyelamatkan manusia. Kenapa manusia itu harus diselamatkan? Ayo. Begitu besar kasih Allah. Oke, sekarang Ibu Pendeta tanya lagi. Ini gambar apa? Ada yang berkelahi, apa lagi? Oh, ada yang marah sama orang tua, apa lagi? Ayo yang di sini, cowok-cowok ganteng di sini. Ini gambar apa? Pembulian, kelahi. Kalian pernah jahit sama temannya, anak-anak ganteng? Enggak. Nah, di sini ada yang kelahi sama temannya, ada yang suka ganggu temannya, ada yang malas, ada yang melawan orang tua. Siapa yang di sini melawan orang tuanya? Ayo, siapa yang pernah melawan orang tuanya? Ayo. Siapa yang di sini masih suka ganggu temannya? Oh, yang suka ganggu temannya. Siapa yang di sini tidak mau berteman? Pilih-pilih temannya. Siapa? Nah, siapa yang di sini malas? Siapa yang malas? Apio, kamu malas ya? Ya. Nah, Yesus lahir karena kenapa? Karena anak-anak Tuhan Yesus itu masih tidak memiliki kasih, masih ganggu-ganggu temannya. Tuhan Yesus itu tidak suka dengan anak-anak yang suka ganggu temannya, suka melawan orang tua. Kata mamanya, tidur kamu tidur siang. Ada yang melawan kamu tidur siang? Nah, ayo makan sekarang. Nanti mama, nanti papa. Masih ada yang melawan orang tuanya. Masih ada yang malas tidak mau bantu orang tuanya. Masih ada yang tidak mau berteman, pilih-pilih.
melihat adanya kemarahan, adanya kejahatan, adanya perbuatan dosa. Sehingga Yesus itu lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia, termasuk adik-adik. Nah, subtema hari ini mengatakan Allah hadir menyelamatkan aku dan kamu jadi anak yang penuh kasih. Nah, ketika Yesus lahir ke dalam dunia, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Coba ini gambar apa? Ini gambar siapa ini? Yesus bersama siapa? Yesus bersama anak-anak. Ini ada gambar apa lagi? Orang tua sama anak-anak. Terus ini ada berteman, belajar bersama. Iya, terus ini ada gambar tentang hidup kasih. Nah, adik-adik, dari kecil tidak boleh tidak berteman ya. Kita harus penuh kasih. Kita tidak boleh bermusuhan. Kita tidak boleh ganggu-ganggu temannya. Kita harus sayang sama orang tua. Kita tidak boleh melawan apa kata orang tua. Kita harus jadi anak yang rajin. Supaya apa? Supaya Yesus mau berteman sama kita. Siapa yang di sini yang nggak mau berteman sama Yesus? Ada yang mau nggak berteman sama Yesus? Oh, nggak ada. Siapa yang mau berteman sama Yesus? Iya, kita semua mau berteman sama Yesus. Supaya kita bisa berteman sama Yesus, kita harus jadi anak baik, jadi anak yang pintar. Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh melawan, tidak boleh ganggu teman. Harus berteman dengan siapapun, tidak boleh pilih-pilih. Tuhan, nanti adik-adik dengar kata Ibu Pendeta. Nanti kalau adik pilih-pilih, Yesus juga pilih-pilih. Aku gak mau teman sama dia, kata Yesus. Dia gak mau berteman sama temannya. Ayo, siapa yang tidak mau dekat sama Yesus? Semuanya kita mau dekat kepada Yesus. Kita harus hidup dalam apa? Oh, dalam hati. Dalam kasih. Ada yang tahu gak lagu ini? Seperti kasih Yesus kepada kita, begitu pula kita kepada semua orang. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik ingin mengatakan untuk kita dan kita semua jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah hadir tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Allah hadir akan menyelamatkan aku, kita semua, supaya kita hidup penuh kasih di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ayo, yang matanya terbuka, kita belum beribadah dan perayaan Natal, SPA Jemaat GKI Parawe. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bagaimana kami hidup di dalam dunia ini harus penuh dengan kasih. Kami menjadi anak-anak yang baik. Kami menjadi anak-anak yang penuh dengan cinta kasih Tuhan.
Kami tidak menjadi anak yang nakal. Kami tidak menjadi anak yang suka ganggu temannya. Kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kami menghormati orang tua. Kami tidak menjadi anak yang malas. Kami menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan, terlebih juga kepada orang tua kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu yang boleh dikatakan bagi kami akan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami menaikkan syafaat kami, ya Tuhan, terkhususnya bagi anak-anak yang kami cintai, yang kami kasihi dalam seksi anak jemaat GKI Park B. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak kami. Jadikanlah mereka anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang hebat, anak yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Dalam tumbuh kembang mereka, dalam menempuh pendidikan, berikanlah roh hikmat, kepintaran, akal budi pekerti. Mereka dapat meraih cita-cita dan harapan mereka ke depan boleh tercapai, dan kami yakin masa depan yang cerah telah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka segala berkat-Mu, kami mempersembahkan ini dengan sukacita, mohon berkat-Mu dan gunakan untuk mengajukan gereja-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sembari pundi-pundi dikumpulkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Kita akan menerima berkat Tuhan. hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
memberkati.